Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita belajar tentang tema 5 wirausaha. Terdapat subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan untuk kelas 6. Yuk kita simak baik-baik. Muatan pelajarannya IPA, kompetensi dasarnya 3.5 mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, dalam pameran negara-negara ASEAN terdapat cenderamata terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi. Misalnya di pintu lemari es. Saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang magnet. Oh iya ya, kulkas. Ayo berpikir, apakah kamu pernah menemukan magnet di sekitarmu? Lalu, di mana saja kamu menemukan magnet? Lalu, apa yang kamu ketahui tentang magnet? Yuk kita simak pengertian magnet. Magnet atau magnet berasal dari bahasa Yunani. Magnet adalah benda yang mampu menarik benda-benda tertentu di sekitarnya. Disebut juga dengan besi berani. Setiap magnet memiliki sifat kemagnetan. Kekuatan tarik-menarik benda-benda tertentu disebut dengan gaya magnet. Tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Kemagnetan adalah kemampuan benda untuk menarik benda-benda tertentu di sekitarnya. Tahukah kamu, lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu itu digantung, batu tersebut berputar. Salah satu ujungnya selalu menunjuk ke arah utara. Karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya Magnetis Litos. Orang Yunani tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya. Namun, mereka telah mengamati ciri-ciri bahan yang disebut magnet. Saat ini banyak teknologi yang menggunakan magnet. Pengeras suara, layar TV, dan kaset merupakan contoh-contohnya. Yaitu kutub-kutub magnet. Semua magnet mempunyai ciri-ciri tertentu. Setiap magnet memiliki dua tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Daerah ini disebut kutub magnet. Ada dua kutub magnet, yaitu kutub utara lambangnya U dan kutub selatan lambangnya S. Sering kita menjumpai magnet yang bertuliskan N dan S. N merupakan kutub utara magnet itu, singkatan dari North yang berarti utara. Sedangkan S, kutub selatannya, singkatan dari South yang berarti selatan. Magnet dapat berada dalam berbagai bentuk dan ukuran. Bentuk yang paling sederhana berupa batang lurus. Selain itu, ada juga magnet yang berbentuk tapak kuda atau ladam dan jarum. Pada bentuk-bentuk ini, kutub magnet berada pada ujung-ujung magnet tersebut. Selanjutnya, kalian akan mengenal berbagai macam magnet. Yang pertama, magnet batang. Yang kedua, magnet silinder seperti tabung. Yang ketiga, magnet jarum. Yang keempat, magnet ladam. Yang kelima, magnet lingkaran. Selanjutnya, sifat-sifat magnet yaitu 1. Menarik benda-benda tertentu. 2. Gaya magnet dapat menembus benda. Magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara atau North N dan kutub selatan atau South S. Yang ketiga, gaya magnet paling kuat terletak di kutub-kutub magnet. Yang keempat, kutub yang sejenis atau senama dan kutub yang berbeda. Kutub yang sejenis
Apabila dua magnet dihubungkan yang sejenis, maka akan saling tolak-menolak. Apabila kutub yang berbeda atau tidak sejenis dihubungkan, maka ia akan saling tarik-menarik. Berdasarkan kemagnetannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, benda magnetik atau feromagnetik. Yang kedua, benda non-magnetik. Benda magnetik itu sendiri adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Benda magnetik yang bukan magnet dapat diolah menjadi magnet, namun setiap benda memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Nah, contohnya baja, besi, dan nikel. Sedangkan benda non-magnetik ialah dibagi menjadi dua. Yang pertama, benda paramagnetik, yaitu benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet kuat. Contohnya, aluminium, kemudian tembaga, dan platina. Dan yang kedua, benda diamagnetik, yaitu benda menolak magnet. Artinya benda ini tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya emas, seng, dan merkuri. Bisa yang lainnya juga. Cara membuat magnet sederhana ada 3. Yang pertama, digosok, yaitu batang besi atau baja yang digosok-gosokkan pada magnet akan menyebabkan batang besi dan baja mempunyai sifat kemagnetan. Jika semakin lama batang besi atau baja digosokkan, maka semakin lama pula sifat kemagnetan di dalam batang besi dan baja tersebut. Sifat kemagnetan pada batang besi atau baja dapat berkurang atau hilang jika diguncangkan kuat, dijatuhkan, atau dipukul. Dan yang kedua adalah cara induksi, yaitu cara membuat magnet dengan cara induksi atau dengan cara menempelkan benda-benda yang terbuat dari logam seperti besi atau baja dengan magnet. Benda tersebut akan menjadi bersifat magnet, namun hanya sementara karena sifat kemagnetan benda tersebut akan hilang jika magnet dilepaskan. Dan selanjutnya itu adalah cara membuat magnet yang ketiga, cara elektromagnetik atau cara dialiri arus listrik. Magnet dibuat dengan cara dialiri arus listrik. Magnet yang ditimbulkan disebut elektromagnetik. Magnet yang dibuat dengan cara elektromagnetik hanya bersifat sementara. Sifat magnet akan hilang jika arus listrik diputus, sehingga dia tidak bersifat magnetan. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tersebut, cobalah kalian menjawab pertanyaan berikut ini dan menuliskannya di buku tugasmu ya. Simak pertanyaan berikut ini. Untuk soal yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang magnet? Berikan contoh benda magnet di sekitarmu. Yang kedua, apa saja jenis-jenis magnet yang kamu ketahui? Yang ketiga, apa arti simbol U dan S yang terdapat pada magnet? Jelaskan. Yang keempat, jelaskan cara membuat magnet sederhana. Terima kasih sudah menyaksikan. Semangat mengerjakan tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.